106 FM Merkuri, sahabat dan selamat pagi. Di perbincangan pagi kali ini suara saya adalah Sari yang akan menemani Anda sahabat di Solusi SDM bersama dengan MSI Consulting. Karena biasanya Aldi yang menemani Anda, sekarang saya sahabat ya. Dan seperti biasa perbincangan Solusi SDM ini merupakan kerja bareng dengan MSI Consulting. Tentunya setiap minggunya ada tema yang dibahas untuk memberikan insight manfaat untuk para pekerja seperti saya ini ya. Dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali sahabat di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Seperti biasa sudah ada CEO-nya langsung yang hadir untuk menemani saya dan tidak sendiri juga karena kita beramai di episode kali ini sahabat, karena kita membahas terkait dengan tema pentingnya critical thinking di dunia kerja ya. Jadi saya langsung menyapa, apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Yanti. Ini saya akan mendapatkan banyak insight ya, karena pakar-pakar semua ini yang hadir, dua narasumber. Bukan begitu Mas Gesta? Ya, kita mendampingi luar biasa ya. Mendampingi beliau pagi hari ini ya Mbak ya. Terima kasih Mas Gesta nih dari MSI Consulting ya, menemani saya berdua ini akan memandu dua narasumber pakar kita gitu ya. Iya benar sekali Mbak. Ini ada yang akan berdiskusi berkaitan dengan tema pentingnya critical thinking di dunia kerja. Siapa Bu Novi? Iya, jadi pagi ini kita mengundang Dr. Maria Eko Sulistiowati, MM Psikolog, LCPC. Beliau adalah praktisi SDM, dulu rekan kerja atasan saya waktu saya masih di kantor lama. Gitu, jadi beliau sekarang praktisi SDM Mbak. Gitu. Jadi ini biasa dipanggil Bu Eko, meskipun nama depannya ada Marianya dan ada Sulistiowatinya. Mantap Bu Eko. Mantap Bu Eko. Dan ini akan membahas berkaitan dengan critical thinking yang tentunya sangat penting ya sahabat untuk kesuksesan karir, karena beberapa pekerjaan ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis, dan di banyak perusahaan pekerjaan dengan kemampuan berpikir kritis ini merupakan skill yang tentunya banyak diminati sahabat, dan bukan tanpa alasan karena mereka ini mampu membantu menganalisis informasi, berpikir out of the box, inovatif, dan mampu membuat plan yang sistematis. Dan ini tentunya sangat dibutuhkan dengan era dinamis seperti sekarang ini ya Bu Eko, berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kalau bicara tentang berpikir kritis, mungkin sahabat-sahabat Merkuri yang seperti apa sih yang dimaksud berpikir kritis itu Bu Eko? Terima kasih, selamat pagi rekan Merkuri. Ya, sahabat Merkurinya. Oh, sahabat Merkuri ya. gitu ya. Senang ketemu di sini ya teman-teman. Orang sering berpikir kritis gitu ya, critical thinking kalau bahasa Maduranya ya. Iya, betul Bu. Apa sih itu? Artinya kemampuan untuk bersedia mempertanyakan berbagai hal. Banyak hal aja. Tadi aja masuk ke sini saya duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Itu kan juga pilihan ya. Enaknya apa enak. Jadi artinya kalau kita mampu mempertanyakan semua hal dengan berbagai sudut pengalaman, keterampilan yang kita miliki, pasti butuhnya hal yang lebih baik yang kita terima itu aja. Bukannya kalau banyak bertanya itu rada annoying ya Bu? Atau ini berbeda gitu ya? Cerewet gitu kan? Iya. Gimana nih Bu Eka? Oke, mempertanyakan nggak harus selalu kita ucapkan namanya, tapi paling nggak kita bikin, oh ya, aku duduk sebelah kanan tapi kena AC, sebelah kiri deket pintu. Kalau agak ke belakang ini punggungku nggak enak nih. Nah, itu dari ini aja kita sudah mulai mengkritisi sehingga ketika saya ngambil posisi ini itulah posisi yang paling nyaman buat saya. It's simple thing gitu ya. Jadi nggak harus Bu Eko kanan, iya. Bu Eko kiri, iya. Enggak gitu ya. Mungkin saya menerima, tapi by the end tuh kok gerundel, nggak lego, nggak seneng begitu ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi berpikir yang solutif gitu ya Bu ya. Itu yang terpenting kalau berpikir. Bahasa amannya. Iya, bahasa amannya solutif gitu ya. Solutif gitu ya. Tapi keingintahuan atau curiosity itu menjadi juga critical thinking ya. Jadi oh ini solusinya seperti ini kayaknya ya kayak gini. Jadi curiosity itu ya juga penting ya. Betul Mbak. Gitu. Jadi kalau kita bicara berpikir kritis itu kan sebenarnya
tadi seperti yang penjelasan gampangnya yang Bu Eko tadi. Kalau mau diprotoli atau di breakdown kayak gitu, itu sebenarnya adalah kan ada kemampuan menganalisis. Menganalisis itu adalah memecah masalah menjadi hal-hal yang lebih kecil kayak tadi loh. Oh ini kalau terlalu dekat pintu apa nggak enak terganggu orang. Jadi memecah-mecah masalahnya gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah apa ya? Setelah itu adalah melakukan evaluasi. Jadi data, kalau misalnya kita bicara lebih dari itu adalah tentang data atau informasi yang akan kita gunakan untuk nanti itu memecahkan masalah. Karena tadi itu endingnya berpikir kritis itu bukan hanya apa ya, kritis terus kemudian sedikit-sedikit membantah, sedikit-sedikit apa namanya menyampaikan keberatan gitu, tetapi sebenarnya adalah solusi seperti itu kan. Jadi data atau informasi yang kita butuhkan itu juga mesti lengkap gitu. Artinya ketika berpikir kritis tadi itu harus bisa memecah-mecah masalah, menghubungkan data atau informasi yang sesuai, terus kemudian menghubungkan satu hal dengan yang lain supaya kemudian kita ketemu nih benang merahnya seperti itu. Terus kita ngelihat lagi ini logik enggak gitu loh, dari problem ke solusinya. Ini kira-kira ada hubungannya enggak, apa namanya, kalau dikaitkan ini akan seperti apa. Dan yang terakhir adalah sebenarnya adalah objektif, artinya kita menghindarkan bias gitu. Jadi jangan sampai apa ya, pendapat pribadi kita yang masuk tetapi bukan berdasarkan data atau fakta yang ada. Karena itu tadi kadang apa ya istilahnya mindset atau apa sudut pandang atau pengalaman seseorang yang berbeda, yang mungkin terbatas di satu hal saja dengan perspektif yang kurang luas, itu kan juga bisa mempengaruhi objektivitas kayak gitu, Mbak. Jadi kalau bicara tentang apalagi di lingkungan kerja, ini critical thinking ini juga tidak hanya sekedar bantahan, tapi juga apa nih yang bisa diberikan gitu ya, Bu. Betul, ya? betul. Apa nih yang nggak hanya tentang pembantahan, oh saya gini, tapi yang benar-benar solutif gitu ya, Bu Eko ya. Jadi supaya di lingkungan kerja ini meningkat dari segi skill dan lain sebagainya. Karena kan ada curiosity-nya itu juga gitu ya. Betul, jadi betul, problem Mbak. solving ini yang dibutuhkan. Kalau bicara tentang lingkungan kerja, kenapa berpikir kritis ini sangat penting dimiliki oleh para pekerja seperti saya misalnya gitu. Saya pekerja kan gitu. Siapapun. Iya. Gimana Bu Eka? Kenapa kok perlu ya berpikir kritis gitu ya? Oke. Tadi aja saya ambil simpel, saya masuk ke sini, masuk ke ruangan ini kan, saya pilih parkir sebelah kanan, sebelah kiri, itu juga mikir gitu ya. Sebelah kanan nanti kena tembok, sebelah kiri itu lewatnya motor. Jadi semua yang kita hadapi sebenarnya punya potensi untuk dipilih sebenarnya. Demikian juga ketika saya melakukan pekerjaan, Eko kamu kerjakan pekerjaan ini, yes boss gitu ya. Ketika saya bilang yes boss pun saya mikir, tak ketik dulu apa tak draft dulu gitu kan ya, tak ini kan nanti positifnya apa, negatifnya apa, kan by the end buntutnya nanti ada sebuah efektivitas, ada sebuah target tertentu yang harus kita capai dengan lebih baik. Lalu kenapa kok harus memikir kayak gitu? Emang dikerjain langsung nggak bisa? Bisa, tapi apakah nanti kalau saya kerjakan langsung itu berdampak pada sesuatu yang lebih baik, gitu kan ya. Sering kita beranggapan kok gini aja sih, biasanya nggak begitu. Nah kemarin begini, kira-kira hari ini apalagi yang berbeda ya. Nah, jadi karena memikirkan, mempertimbangkan sesuatu itu mesti punya dampak deh. Tiap hari kan ilmu itu bertambah ya Mbak ya. Iya. Kemarin saya lewat ke kota Surabaya masuk nggak ada apa-apa. Tadi pagi saya dengarkan siaran radio ada kemacetan. Itu pun saya harus berpikir kan, saya nekat terus macet atau saya ambil jalan mana. Jadi setiap aspek hidup itu ada dan itu harus dipakai aja. Hanya orang kadang-kadang nggak suka dengar berpikir kritis tuh, rasanya tuh kok bulet gitu ya, ruwet gitu ya. Enggak. Life is a matter of choice kan. Betul. Pilihan mau kamu bikin susah atau mau kamu bikin mudah gitu ya. Sebagai karyawan kan bentuknya Eko berhasil, Eko produktif, ya, Eko lebih baik, Eko mencapai target kan itu. Nah, cara-cara inilah yang mengharuskan kita untuk menjadikan berpikir kritis sebagai salah satu alternatif sebenarnya. Kalau berpikir kritikal itu bisa dikatakan harus dimiliki oleh para pekerja. Ini kan butuh juga untuk membiasakan dan berlatih gitu ya. Nah, seperti apa caranya untuk membiasakan berpikir kritis ini? Bu Novina juga Bu Eko. Membiasakan ya Mbak ya? Iya. Oke. Saya punya pengalaman aja. Pengalaman dulu saya ketika ada staff, ketika dia punya kasus, dia pergi ke saya, Bu Eko ada masalah ini nih. Saya tidak pernah membuat dia langsung saya kasih alternatif. Janjian dulu nih. Kalau kamu punya masalah, kamu pergi ke aku, minimal kamu harus serahkan 3 alternatif. Kenapa? Yang paling tahu masalahnya, yang orang yang dia mesti punya tahu alternatifnya, Mbak. Hanya mungkin dia nggak punya kewenangan. Saya membantu dia untuk
untuk mengarahkan ayo mana yang dipilih. Itu kalau atasannya bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ketika saya belajar ini minimal kalau saya diberi sesuatu, Eko, kamu kerjakan A gitu ya. Ya, oke Pak, saya akan kerjakan A. Ada nggak sesuatu yang membuat saya ini berbeda dari yang kemarin? Ada nggak alternatif ya? Jadi saya memaksa diri saya untuk memunculkan alternatif, apapun itu. Dipakai nggak apa-apa. Ya kan mau bikin habit kan ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, yang pertama sekali itu adalah satu, belajar mau mendengarkan perintah itu dulu. Ya. Kadang misalnya dibilang, Eko, tolong kamu selesaikan laporannya. Iya Pak. Setelah di meja, laporan yang mana ya? Tadi ini dipakai apa ya? Iya. Kasep gitu ya, bilangnya terlambat gitu ya. Nah, Yain dulu aja gitu ya, tapi gimana ya oke. gitu. Jadi, oke Pak, saya akan ngerjakan laporan. Minimal kita tanya 5W1. Pak, kapan dibutuhkan laporan ini? Minimal itu aja. Ya, ya. Pak, nanti formatnya apa? Pak, itu aja 3-4 hal. Ya, seperti biasanya, oke. Jadi Pak, saya buat seperti ini ya. Udah. Itu aja membuat kita, karena sebenarnya berpikir kritis kalau terkait dengan komunikasi dengan orang lain itu kan tunjukkan melalui komunikasi, Pak. Ya. Kalau buat diri sendiri sih nggak perlu ya, tapi ketika dengan orang lain beranilah untuk bersuara. 1-2 hal. Jadi ya memaksa diri untuk itu. Tadi Mbak bilang, entar dibilang cerewet gitu Iya. ya, bawel, nggak apa-apa. Oh. Emang dosa saya dibilang cerewet. Yang Ya. terpenting tidak hanya banyak ngomong, tapi ada sesuatu hal yang dibuktikan gitu ya. Itu kalau saya sebagai karyawan ini yang harus mencoba membuat diri saya. Dan yang ketiga, jangan pernah puas cuma sudah gini. Ya, Ya. saya bekerja 3 tahun hasilnya seperti ini. Oh. Kira-kira diapain lagi ya ini ya? Ya memang butuh waktu Mbak ya, tapi ya ayo gitu ya. Ya, Itu aja. berkembang bersama gitu ya, sahabat. Bukan badan yang berkembang, tapi skillnya yang berkembang. Kita ke menelpon terlebih dahulu. Selamat pagi, Mercury. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Pak Sumarwito? Baik. Alhamdulillah. Ini dengan Mbak yang cantik. Ya, terima kasih Pak. Narasumbernya cantik-cantik, ada satu sih yang tidak. Kalau lagi satu. Itu sendiri. Monggo Pak Sumarwito. Ya, ini tadi saya dengarkan narasumbernya itu ada namanya Eko. Kalau Iya. Eko itu mesti nama laki-laki ya. Ya itu apa itu nama suami? Kadang-kadang ada ya. Istri saya dipanggil Bu Sumarwito kan ada gitu ya toh. Jadi saya jadi bingung. Jadi kadang-kadang membingungkannya dari situ. Iya. Ini berpikir kritis ini Bapak ya. Critical thinking. Critical thinking ini bener nggak ya? Eko itu perempuan. Jangan-jangan lagi dikasih rok ini. Gini, kita itu boleh kalau sebagai bawahan berpikir kritis boleh, tapi waktu ngomong dengan atas saya ini, Pak ini salah atau ini Bu salah ini gini, baiknya gini. Jadi dia memberi solusi, ini baiknya begini nanti mesti lebih bagus gitu. Jadi jangan kritis tapi isone mencela tok, itu tidak boleh. Jadi kita sudah memberi menyalahkan, itu kita harus benerin kayak iki kan Iya. gitu. Kasih solusi gitu ya Pak? Iya, kasih solusi. Jadi itu kayak gitu. Ya itu saya juga ingin tanya itulah. Narasumber yang satu ya, konsultan apa itu juga kok gak pakai nama suaminya ya? Sudah rondo enggak pakai suami itu. Waduh, kejauhan Pak. Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini critical thinking. Betul. Luar biasa. Gara-gara nama jadi Gara-gara critical nama Eko critical thinking. thinking nih Bu Eko Sampai di nih. breakdown Ya. tiap narasumbernya loh Bu tadi ya. Apa namanya ini tipe kayaknya di Makanya. akte gitu Bu. Memang namanya Eko. Bapak saya pengen anak laki dulu. Oh. Dan saya bersyukur dengan nama itu. Paling nggak membuat saya merasa menjadi lebih dari yang lain gitu aja. Dan ini menjadi pertanyaan kunci setiap dimanapun selalu ditanya itu. Ya. Tapi mungkin itu adalah kelebihan saya gitu Ya, ya. betul. Menjadi orang curious gitu ya. Terima kasih tadi Bapak. Buntutnya memang kalau kita berpikir kritis itu bukannya sekedar mengkritisi, itu tidak. Tetapi kalau kita dalam dunia kerja, buntutnya adalah pekerjaan kelar nggak, selesai lebih baik, selesai lebih mudah, selesai lebih cepat. Nah, ke sana. Tapi kalau saya bersaran, ketika saya tahu ada yang salah, apalagi itu pada atasan, biasanya kita nggak berani ngomong ya. Iya, betul. Misalnya Bu Novi atasannya, Bu Novi ini salah loh, gitu. Iya.
tanda petik ketika saya mengatakan itu saya sebenarnya sedang mengkritisi egonya Bu Novi, maaf gitu ya. Mungkin kita bisa ganti dengan Bu Novi, dari alternatif yang ada ini bagaimana kalau seperti ini, kalau ini ternyata lalalala dan sebagainya. Itu jadi tanpa kita judgement tapi memberikan sebuah pemikiran sehingga Bu Novi juga melihat ya juga ya, kalau ininya gimana, seperti itu sebenarnya. Cara penyampaian itu juga penting, berkomunikasi yang baik gitu ya, Bu Eko dan Bu Novi, berkaitan dengan memberikan solusi, bukan hanya mencela gitu ya, langsung frontal gitu ya. Mengkritisi, mencela, waduh. Repot nih gitu. Paling tidak caranya saja yang harus difikirkan seperti apa ya enaknya. Karena kan kalau bicara tentang atasan dan bawahan, mungkin kalau kita berinteraksi setiap hari kita akan tahu seperti apa cara komunikasi yang enak gitu ya, sahabat. Bicara tentang critical thinking, apakah ada industri atau sektor tertentu yang saat ini benar-benar membutuhkan yang namanya critical thinking ini, Bu Novi? Iya. Jadi kalau sebenarnya ini kan adalah salah satu kompetensi yang makin dibutuhkan di saat sekarang. Dimana tadi udah ditanyakan sama Mbak Yanti, kenapa kok sekarang makin penting ya? Karena informasi itu sekarang beludak gitu, Ya, Mbak. betul. Jadi kadang gitu tadi, critical thinking itu dibutuhkan untuk memilah mana yang benar, mana yang relevan, yang kemudian tadi bisa memberikan solusi di sebuah situasi supaya tepat dengan situasinya, kan seperti itu. Nah, terus karena ini adalah salah satu kompetensi yang penting sebenarnya di banyak industri itu dibutuhkan, tetapi di industri-industri yang benar-benar kecepatan informasinya tinggi, terus butuh problem solving yang cepat gitu ya, keputusan-keputusan yang cepat, ini makin dibutuhkan. Jadi kayak pekerjaan mungkin saya bukan karena saya sebutkan pertama terus kemudian ini yang menjadi yang paling penting, misalnya konsultan gitu ya, itu kan yang dihadapi kliennya macam-macam gitu. Seperti itu, jadi pekerjaan seperti kami, seperti Bu Eko, itu kan juga problemnya macam-macam, background klien macam-macam, teorinya sama atau konsepnya sama, tapi penerapannya bisa beda. Terus orang-orangnya dengan karakter yang berbeda, misalnya dari perusahaan yang pemerintahan, kemudian yang swasta, yang startup, kayak gitu, itu kan pasti juga beda kayak gitu. Terus kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan analisa, kayak data analis, yang kayak gitu, itu benar-benar butuh critical thinking karena memilah itu tadi mana informasi-informasi yang relevan, data-data yang kita bisa pakai seperti itu. Terus apa lagi ya yang komunikasi yang mungkin yang harus berhubungan dengan publik secara langsung karena impactnya besar gitu ya Mbak. Seperti itu juga itu sangat penting menurut saya, kaitannya dengan image dari perusahaan gitu ya, atau misalnya kita harus menyampaikan kebijakan tertentu yang tepat dan sesuai seperti itu Mbak. Kalau di entertainment mungkin MC ini juga menjadi salah satu yang critical thinking. Bagaimana ya membuat suasana betul. Gitu ya. Karena sebenarnya ini di semua Mbak ya, di semua gitu. Tapi ini tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan kita itu menggunakan itu lebih banyak. Kalau misalnya di produksi gitu, itu bukannya yang dimana prosesnya itu lebih stabil, lebih nggak bisa diotak-atik gitu kan Mbak. Lebih saklek gitu ya. Saklek gitu kan nggak bisa kita pertanyakan ini apa gitu ya. Memang kita harus terima, tetapi kemampuan critical thinking-nya tetap dipakai untuk analisa hasil-hasilnya. Ketika tidak sesuai dengan pedomannya, outputnya tidak sesuai, terus kemudian kondisinya berbeda, yang kayak gitu, itu digunakan kemampuan untuk critical thinking. Jadi memang menganalisa, berarti melihat dulu seperti apa, menganalisa kemudian barulah critical thinking ini muncul. Oh seperti ini, curiosity itu juga semuanya berhubungan gitu ya Bu Novi ya. Kalau bicara tentang sektor ataupun juga industri mana, ya semuanya karena kita eranya seperti sekarang ini yang cepat saya bilang sekali tadi gitu kompetensi yang dibutuhkan di saat yang akan datang gitu, sekarang dan yang akan datang Mbak. Nah kalau ini sangat dibutuhkan, bagaimana kalau kita membiasakan adalah tadi Bu Eka mengatakan ya melihat atasan dan lebih dahulu. Tapi bagaimana dengan yang fresh graduate untuk membiasakan critical thinking dengan kebutuhan yang ada? Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan Anda bisa bergabung sharing bersama dengan narasumber di perbincangan solusi SDM kali ini di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 ya. 96 FM Mercury, sahabat, diskusinya berlanjut di off air ternyata ya. Dan harus terputus karena kita harus on air. Dan kembali lagi tadi sebelum jeda iklan saya menanyakan bagaimana membiasakan critical thinking pada fresh graduate ini yang tentunya belantaranya masih
belum terjamah gitu ya, masih mencari-cari. Nah, bagaimana gitu ya sebagai yang termuda di sini, Mas Gestal, Oke. gimana membiasakan critical thinking untuk fresh graduate gitu ya? Iya, jadi gini Mbak, untuk fresh graduate sendiri ya, kan kita masih belum ada pengalaman ibaratnya di dunia kerja ya. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah melihat situasi, ya kan, melihat situasi dan apabila kita diberikan tugas, ini yang saya lakukan Mbak ya, Iya. ini yang saya lakukan. Apabila kita diberikan tugas, kita itu nggak apa-apa loh tanya terkait, nanti outputnya seperti apa sih Bu? Terus kita tanya bahwasanya kalau saya pakai langkah A, ini nanti gimana? Kalau saya langkah B, ini gimana? Nah jadi kalau pengalaman saya di MSC Consulting ya sama Bu Novi gitu ya. Jadi kan kita sering banget tuh karena ya pengalamannya Bu Novi kan pasti lebih Iya, banyak daripada saya. betul. Dan apa yang bisa ditawarkan kita fresh graduate itu menurut saya adalah idealisme. Ya kan, mungkin kan kita lebih paham terkait dengan platform-platform apa aja yang ada sekarang. Ya. Jadi semisal kita usul Bu Novi pakai IG aja Bu, atau mungkin pakai TikTok aja dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Jadi kita harus lihat situasinya terlebih dahulu dan action yang kita gunakan itu nanti seperti apa. Dan pastinya kita harus sambungkan itu dengan resultnya atau dengan hasilnya. Seperti itu. Jadi ya mungkin untuk awal-awal ya mungkin kita masih bingung pasti lah ya, Masih bingung nyari-nyari pasti. gitu ya. Masih nyari-nyari. Dan juga menurut saya kalau kita kuliahnya bener, maksudnya bener ya. Kuliahnya bener, waduh. Kalau kuliahnya bener, kan dalam kita menyusun skripsi Oh, aja itu iya. ya. Menyusun skripsi itu kan ada step-stepnya, mulai dari kita review jurnal, terus Oke. memilih topik dan lain sebagainya. Nah, dan menurut saya fresh graduate itu juga dibekali dengan hal-hal seperti itu. Tinggal gimana nanti kita mengaplikasikannya di tempat kerja seperti itu, Mbak. Sebenarnya sudah ada bibitnya gitu loh Ada dari bekalnya. saat kuliah gitu ya Bu Iya, ya. ada bekalnya. Tinggal mengembangkannya itu loh supaya critical thinking itu bisa nyambung saat di dunia kerja benar gitu seperti ya. itu, iya. Itu yang dilakukan oleh Mas Gestal gitu ya. Kalau bicara tentang kemampuan berpikir kritis ini untuk tidak hanya fresh graduate ya, tapi yang sudah mungkin di awal-awal fase gitu ya Bu ya. Ini kan juga harus mulai ditingkatkan gitu ya untuk meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas kerja supaya meningkat tidak hanya kualitas kerjanya tapi juga skillnya. Itu kalau Mas Gestal melakukannya seperti apa? Mungkin sharing-sharing yang dibutuhkan, wah ini juga perlu untuk saya lakukan nih. Nah sharing-sharing itu sebelum nanti ke pakarnya gitu ya seperti apa Mas Gestal? Iya. Jadi kan kita kalau masuk di dunia kerja kita nggak langsung dilepas di hutan belantara, langsung sana kerja di sana kan enggak kan, Pak. Ya, jadi kita pasti ada koordinasi dengan teman-teman yang udah lama dan yang pastinya yang hal penting yaitu adalah ikut pelatihan. Ikut pelatihan, ikut training dan lain sebagainya. Dan kita kalau saya sendiri saya itu lebih senang pakai mentor. Jadi ketika apabila saya ada salah dan lain sebagainya itu ada pengoreksi, ada cermin buat lihat di mana kesalahan saya. Seperti itu kan ya nggak mungkin kan saya bener terus Iya, betul. dan nggak mungkin juga kalau semua dari kerjaan saya salah semua. Iya. Jadi saya harus bisa lihat kan kalau menurut saya pribadi ini udah bener ini. Tapi kan ketika dilihat orang ini belum bener yang bener itu seperti ini gitu. Jadi menurut saya adanya mentor di tempat kerja itu sangat penting sih bagi kita fresh graduate buat ya agar kita tahu bagaimana culture kerjanya dan juga tahu apa yang diinginkan dari pekerjaan ini seperti itu. Yang utama jangan pernah menolak perintah gitu aja. Gitu ya. Nomor satu itu. Iya kan Bu Eko bener. Iyain aja kan. Resikonya Ini besar. gimana gitu. Resikonya besar. Resikonya besar kalau itu, Mbak. Jangan membantah gitu. Kalau untuk apakah critical thinking ini bagaimana bisa meningkatkan produktivitas juga efektivitas seperti apa ini? Kalau menurut para pakarnya gitu Bu Eko. Makasih Mbak. Jadi sebenarnya kenapa sih kita kok berpikir kritis gitu ya? Kok nggak ya yo aja? Karena kita berharap ada sesuatu yang lebih baik di akhir nanti. Sesuatu yang lebih enak, sesuatu yang lebih nyaman. Nah untuk itu memang kita harus memperjuangkannya melalui mekanisme berani mempertanyakan apa yang sedang kita hadapi, gitu ya teman-teman ya. Langkah praktis yang teman-teman kalau kita sama-sama sebagai sesama karya yang bisa lakukan apa? Pertama, pelajari banyak hal sekitar apa yang mau dibahas gitu ya. Banyak peraturan, ketentuan, prosedur itu Anda pahami dulu. Karena itu adalah cara Anda kan untuk melakukan pertama. Terus kemudian kalau kita merasa mentok gitu ya, nggak ada yang dipertanyakan, cobalah kita berpikir. Misalnya saya staff ya, kalau aku jadi manajer, aku ngeliat masalah ini seperti apa ya? Nah, ketika saya menarik diri saya keluar dari zona saya ini, biasanya akan terbuka potensi itu. Kalau aku manajer gini. Nah, tinggal kita milih dari gini tadi mana yang itu relevan sesuai kewenangan saya. Jadi berani
memposisikan diri, memposisikan tanda petik ya, keluar dari yang kita hadapi menjadi yang lebih tinggi, atau kalau dalam bahasa kerennya itu helicopter view gitu Mbak ya. Nah itu membuat kita lebih terbuka. Jadi secara semangat pun jadi lebih nyaman gitu ya. Tinggal ketika sudah one time masuk pada kondisi aku harus pilih yang mana, ngerjain yang mana. Nah kembali pada kemenangan. At least terbuka sudah peluang yang ke sana. Itu kalau kita sebagai karyawan maaf ingin mencoba untuk belajar memperluas pemikiran dan menjadi lebih kritikal atas sesuatu hal gitu kan. Kadang-kadang kita kan juga bapak atasanku ini kok ngerti ya untuk salah gitu ya. Ya kadang-kadang kita itu kan karena dia berpikir sebagai seorang yang lebih tinggi dari kita. Kenapa aku nggak mencoba sebagai itu? Itu aja yang bisa ada saya. Nah, tadi Mas Gaser mengatakan bahwa mengikuti pelatihan untuk membiasakan critical thinking. Tadi Bu Eko juga mengatakan pelajari. Jadi kan pelajari dan juga pelatihan itu kan sama-sama hal yang harus kita dapatkan supaya ada skill gitu ya. Karena kalau menurut saya skill itu adalah penambah kepercayaan diri di tempat kerja tentunya. Betul. Karena dengan kepercayaan diri maka kerjaan seperti apapun kita akan mendapatkan ini kayaknya seperti ini. Seperti itu ya Bu Novi sebenarnya. Jadi gini Mbak, seringkali ini kebetulan ngomong untuk teman-teman yang masih baru mulai karir ya. Seringkali itu ada pikiran, dan dulu saya pernah punya pikiran seperti itu. Kalau aku udah selesai kuliah, saya kerja, maka proses belajarnya itu sudah berhenti. Nggak usah belajar. Nggak usah belajar lagi gitu kan. Jadi hore merdeka belajar gitu. Merdeka dari tuntutan belajar gitu kan. Saya pernah berpikiran dulu seperti itu. Ternyata karir pertama saya nyeblungnya di konsultan. Itu yang nggak pernah membuat saya sampai sekarang nggak pernah membuat saya berhenti belajar kayak gitu Mbak. Jadi pemikiran tentang itu yang harus dihapus oleh teman-teman semua, terutama yang kalau saya mengatakan ini bukan ini ya, tapi ini sebenarnya saya men-challenge bahwa kalian yang punya cita-cita tinggi gitu ya, yang cita-cita tinggi bukan berarti kemudian ada orang nggak punya cita-cita, tapi kenyataannya begitu gitu. Gitu. Jadi kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, maka itu tadi kalian harus nggak pernah berhenti belajar, karena nggak pernah berhenti belajar itu akan menjadi dasar yang baik ketika kita menerima tugas apapun kayak gitu. Karena melatih habitnya itu loh, melatih menjadi habit itu yang tidak mudah. Karena itu tadi kalau sudah ini kan anak sekarang itu tadi karena memisahkan antara kerja dan pribadi gitu. Jadi kayaknya itu ada dua kotak yang terpisah gitu loh Mbak. Kalau kerja jam 8 sampai 4. Kalau sudah di luar itu pribadi sudah gitu ya. Jangan ganggu saya, WA nggak dijawab misalnya kayak gitu. Jangan tanya pekerjaan seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian membuat kita ini tadi tuh bekalnya kita itu sebenarnya kan di sana gitu ya. Artinya kalau tidak ada hal yang sifatnya urgent ya pasti nggak akanlah dibawa-bawa ini, tapi jangan berpikir bahwa berhenti belajar. Lalu berikutnya yang kedua Mbak, kalau misalnya sudah seperti itu maka tadi sudah dijelaskan antara lain sama Bu Eko bahwa harus belajar terus menerima feedback. Nah menerima feedback itu sebenarnya penting untuk tadi tuh Bu Eko sudah sampaikan bahwa kita melihat dari sisi yang berbeda supaya kemudian kita jadi tahu kalau orang lain melihat itu menjadi seperti apa. Kayak kita jalan gitu ya pakai spion gitu, kita nggak harus noleh ke belakang gitu kan untuk melihat siapa yang ada di belakang kita, tetapi ada spion yang membantu kita. Nah itu sebenarnya membantu kita di aspek-aspek mana kita sudah kuat, aspek-aspek mana yang kita masih kurang. Lalu misalnya juga ketika tadi itu saya ini sering gini sudah mikir terus blank hilang gitu ya. nanti ketemu lagi gitu Bu. Iya gitu. Harus artinya menerima feedback gitu kan. Bersedia terlibat di dalam diskusi Mbak gitu ya, berpartisipasi. Seringkali kan gini gitu ada proses diskusi gitu. Nah kita itu diem aja wis mbuh katamu lah gitu supaya tidak terlibat gitu loh Bu. Nggak jadi panitia. Supaya tidak terlibat gitu. Ini kan sesuatu yang kemudian itu tadi. Jadi kalau kita mau ini ya kita membiasakan untuk biasa terlibat. Artinya ketika kita terlibat, apa yang akan kita sampaikan itu harus dipikir benar gitu kan. Apa yang kita sampaikan itu ada problem yang kemudian dengan usulan kita menjadi lebih baik kayak gitu Mbak. Semakin banyak kegiatan, semakin sering kita bercritical thinking gitu ya. Karena kan setiap kegiatan berarti pasti ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Oh seperti ini. Nah itu karena kan mengasah juga ya Bu. Ada tulisannya itu kan. Kehidupan sebagai papan catur, jaga restoran gitu ya. Strategi
lagi kan banyak alternatif. Langsung gitu. eye catching di depan Mbak Eko. Eye-catching gitu. Ada think outside box gitu ya. Jadi kan critical thinking seperti itu. Ini pertanyaan di WhatsApp Messenger Mercury ada dari Pak Nurdin. Leader yang minim critical thinking terasa kurang pas dalam penyelesaian suatu masalah. Bagaimana mengatasi ini? Ditambah lagi punya sifat yang sensitif. Apa yang bisa dilakukan para pekerjanya ini? Sensitif, baper Mbak ya. Nah, ya. Peran gitu gimana Bu Eko? Oke, baper tuh hak kita kok Mbak. Ya. Tapi terima kasih Pak dari pertanyaannya. Sudah nggak bisa critical thinking gitu ya, baperan lagi gitu ya, diapain gitu ya, jadiin pacar aja. Oke teman-teman, kita nggak menutup kemungkinan kita punya anak buah seperti itu ya. Kenapa kita baper, kita sensi? Karena kita menerima sesuatu yang sifatnya tanda petik itu sangat subjektif gitu ya. Misalnya ini Mas Geltat saya buat contoh ya. Jangan marah ya Mas. Saya jangan segan loh ya. Baper. Mas Geltat, kamu kok nggak kreatif sih? Kamu tuh orangnya kok apa namanya? Sesuatu yang membuat dia tuh kamu kok nggak kreatif atau kamu, nah itu kan sebuah judgement gitu ya. Nah, tapi kalau saya ganti Mas Geltat, boleh nggak nambah 2 usul lagi di lain selain usul itu? Paham ya teman-teman ya? Sebenarnya 2 ini memiliki kata kunci yang sama. Aku minta dia itu, saya atasan ya, saya minta dia untuk memberikan alternatif yang lain. Tapi yang pertama tadi, kamu kok nggak kreatif sih? Cuman 1 aja. Nah, yang kedua, Mas Geltat bisa nggak nambahkan 3 contoh lagi, 3 alternatif. Kenapa? Ketika saya melakukan sebuah judgement, ada kelegaan dalam diri saya, gitu ya. Lego aku tak lokno gitu ya, tak kata-katain. Nah, itu saya menang. Tapi kalau saya sebagai kata saya tahu bahwa itu berdampak tidak bagus, apalagi ini modelnya baperan. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang sifatnya itu adalah menunjuk pada personalnya. Kalau dia males, kamu kok males sih? Karena beberapa kali dia datang terlambat. Enggak usah diomongin males. Mas Gestat, saya perhatikan 5 hari terakhir ini Mas terlambat 3 kali ya. Kira-kira dia, nah itu adalah kalau saya sebagai atasan saya bisa melakukan tidak menggunakan jargon-jargon yang sifatnya subjektif gitu ya. Lalu kalau ketika dia, tapi orangnya nggak kritis banget ya kasih aja tugas gitu ya. Mas, untuk penyelesaian proyek ini tolong saya diberi 3 alternatif ya. Boleh, beda biaya, boleh beda waktu, tapi paling nggak ada 3 alternatif Mas ya. Nah itu aja. Jadi memaksa anak buah melakukan sesuatu. Kalau tiap hari dia seperti itu lama-lama kan dia ketemu Bu Eko, mesti disuruh 3 alternatif nih. Nah, jadi harus berpikir belajar. daripada saya dimarahin gitu ya. Harus mempersiapkan critical Jadi thinking saya 3 nih, dulu gitu. gitu ya, sebelum maju 3 alternatif dulu. Sebenarnya anak buah baper atau tidak kreatif itu kan memang mungkin dari sononya Mbak, tapi sebagai atasan di perusahaan kita juga punya tanggung jawab dong membuat dia lebih baik. At least itu yang bisa saya lakukan. Nah ini kalau kebalikannya, Nah ini tadi kan kayaknya kalau leadernya ya. yang baper, yang Aduh. baper dan istilahnya minim critical thinking dari si leader ini, gimana solusinya? Kalau dia mendengarkan, puji Tuhan, syukur ya Mbak ya. Nah, Anda sadar nggak kalau Anda baper gitu? Biasanya justru nggak sadar biasanya orang baper tuh Mbak. Iya. Gitu, yang salah kan orang lain kan mesti. Iya, betul. Itu kan perasaanku enggak. Ya sudah, kalau saya punya atasan baper itu saya nggak akan menggunakan kata-kata itu, saya gunakan tetap fakta lagi. Pak, ini ada Bu, ini ada 2 alternatif. Jadi saya memulai dengan fakta dulu. Tadi Bu Novi juga sudah sampaikan, selalu memulai dengan fakta dan data. Tentang dia menanggapinya, aku nggak seneng ini, aku nggak apa-apa. Tapi fakta kita sudah menunjukkan kalau ini plusnya ini, itu aja sih. Sama menunjukkan konsekuensinya ya Mbak Eko. Risikonya apa sih? Iya, Kalau istilahnya risikonya. ini apa, enggak apa-apa. Fakta dan data juga resiko dari Ya konsekuensi dari ini tuh apa? Kita kan sudah menyampaikan itu dan tetap beliau milih yang A yang menurut beliau senang tapi berisiko, ya itu nggak apa-apa, dosa bukan di kita kan. Iya, karena as a leader ya sudah Kita gitu sudah ya. menyampaikan fakta dengan benar gitu ya. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Kurnia. Kalau kita menjadi karyawan yang kritis, tapi ujungnya mendapatkan label negatif dari owner, bagaimana karyawan tersebut menghadapi hal ini? Oke, saya Gestal yang jawab. Seperti apa ini? Nanti ditambahkan, tenang saja. Kalau sebagai karyawan kritis, kemudian ujungnya mendapatkan label negatif dari owner, gimana ini? Ini Mbak Kurnia, kebetulan di sini ada Bu Novi. Jadi saya juga agak beban sebenarnya. Cerewet lu. Takutnya nanti jawab kok jadi curhat gitu. Oh enggak ya? Cerewet lu. Oke. Silakan. Jadi seperti tadi Mbak Kurnia, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Eko juga, bahwasanya kita itu harus bisa memposisikan atau helikopter view. Gimana sih sebenarnya pemimpin atau owner itu melihat posisi kita, dan nggak menutup kemungkinan juga ya bahwasanya ya ada hal-hal yang di luar itu, semisalkan kamu ini kok tanya aja sih dari tadi, emang nggak paham-paham dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Ya. Nah,
Seperti yang disampaikan Bu Eko tadi, bahwasanya yang kita sampaikan ini adalah fakta. Maksudnya ini loh faktanya dan ini loh alternatifnya. Jangan ngarang ya. Nah, ini loh alternatifnya dan resikonya seperti ini. Kalau semisalkan dari owner, dari pimpinan itu ya tetap memilih alternatif itu, ini aja, ini yang paling benar. Ya. Gitu kan contohnya. Ya udah, resiko ditanggung ke belakang. Itu bukan wewenang kita gitu ya sebagai apa sebutannya, karyawan ya. Sebagai karyawan. Bukan resiko ditanggung penumpang, enggak. Kalau ini Iya. resiko Ditanggung supirnya gitu ya. sopirnya. Supirnya Ya gitu meskipun ujung-ujungnya kita numpang juga. Iya. Kita di dalam situ soalnya. Kita di dalam, meskipun ujungnya di situ. Tapi kita fokus aja dengan apa yang bisa kita berikan. Kita nggak usah ngomong, oh pimpinanku nanti pasti milih alternatif yang ini, pasti milih yang ini. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah mengusahakan, kita memberikan, ini loh Bu, alternatifnya seperti ini. Ini lebih efektif loh daripada yang Ibu usulkan karena resikonya lebih kecil. Iya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau misal tetap ya udah, bukan saya punya perusahaan. Iya. Yang penting saya sudah memberikan action saya Action, sebagai betul. staff gitu ya, Iya. sebagai karyawan. Nah kalau leader memilih ini, ya sudah gitu ya. Kalau menurut Bu Novi seperti Iya, apa? Mbak Kurnia mungkin begini, coba dievaluasi lagi cara menyampaikan namanya critical thinkingnya itu seperti apa, atau hal-hal yang mau disampaikan itu seperti apa gitu ya. Tadi kan juga sudah dibahas gitu, satu berdasarkan data, kedua lihat dengan siapa kita berkomunikasi seperti itu. Karena itu tadi kalau judgement yang disampaikan di awal itu akhirnya egonya yang kena, maksudnya ego yang diajak bicara betul. kena, sehingga kemudian dia akan defend seperti itu. Atau kita juga harus bisa ngelihat ada orang-orang tertentu dan terutama mungkin ini kalau orang ini tipenya dominan gitu. Jadi ada kok di psikologi itu ada alat ukur pakai namanya istilahnya di ESC itu yang karakter dominansinya tinggi. Itu adalah orang yang orang yang mau kelihatan menang gitu Mbak. Jadi dalam banyak hal itu dia harus di atas yang lainnya. Ya. Nah, terutama berbicara dengan orang-orang yang seperti itu kita nggak bisa meruntuhkan egonya, sesuatu yang meruntuhkan egonya. Ya. Satu, selain berdasarkan data, kita bisa memberikan alternatif kan kayak gitu. Nah, memberikan alternatif itu sebenarnya saya punya contoh yang dulu sering saya pakai ke atasan saya gitu. Itu adalah karena saya tahu tipenya dominan gitu. Saya tahu bahwa pasti dia nggak setuju kalau dengan cara ini. Saya ini tapi juga harus hati-hati ya, makanya harus benar-benar harus benar-benar jam terbang. Jadi saya akan menyampaikan hal yang sebaliknya karena saya tahu apa yang pendapat saya itu bisa jadi gini, bukan pendapatku yang akhirnya saya pakai, tetapi pendapat saya, keputusan saya yang pakai gitu. Paham enggak Mbak? Jadi ada orang yang misalnya atasan gitu ya, nggak mau nerima usulan bawahan. Karena misalnya Gestalt Bu pakai ini aja, terus saya oke Gestalt pakai yang ini gitu. Ada orang nggak rela seperti itu. Dia dia memilih bahwa keputusannya dia yang paling benar gitu. Jadi saya akan membuat dua alternatif yang saya akan membahasnya dari sisi A dan B. Misalnya saya kepingin A yang goal, saya akan membahas B. Seakan-akan ini usulan saya. Saya besar-besarkan. Tapi kemudian dia akan milih A. Karena itu adalah dia yang memutuskan. Kayak gitu Mbak. Itu ada ego di jadi ada trik ya. Ada trik gitu ya. Nah, itu harus ngelihat, harus kenal banget tipe atasannya. Kalau saya kenal karena saya 25 tahun berhubungan. Jadi tahu selanya di sini nih gitu ya. Saya tahu banget seperti itu gitu. Jadi saya selalu memberikan istilahnya tuh memberikan dinaikkan dulu. Dinaikkan, memberikan kesempatan, memberikan kesempatan. Jadi keputusannya dia yang akan dipakai kayak gitu Mbak. Bukan yang dari usulan saya yang saya upek-upek saya ceritakan gitu tadi. Dan dia merasa bahwa ini memberikan panggung, bahasanya kayak gitu. Memberikan panggung. Saya memberikan panggung ke atasan saya untuk dia memutuskan yang itu, yang dimana itu sebenarnya bukan usulan saya yang saya seriusin kayak gitu Mbak. Kayak gitu, itu ada yang begitu sih. Ya, betul. Ada beberapa jiwa istilahnya kompetitif dari si leader. Iya. Wah,
terkalahkan nih, yaudah yang ini aja gitu ya. Gitu. Jadi dia lega dan kita tahu ya sudah kan kita sudah mikirin dua-duanya. Dia mau pakai itu ya bodoh usulanku kok. Iya betul. Itu yang akan dipakai gitu ya, tapi sudah prepare gitu ya. Iya. Nah kalau bicara tentang critical thinking gitu ya, mengkolaborasikan. Tadi kan Bu Novi juga mengatakan bahwa penyampaiannya berkomunikasi yang baik itu supaya bisa menerima masukan dari kita sebagai karyawan gitu ya, sahabat, untuk critical thinking yang kita berikan gitu. Nah bagaimana mengkolaborasikan antara critical thinking dan juga berkomunikasi serta berkreativitas ini supaya bisa berjalan dengan baik gitu ya, berinteraksi dengan keterampilan yang ada. Seperti apa Bu Novi dan Bu Eko? Jadi critical thinking itu kan menjadi dasar kita memahami sebuah masalah dengan tepat dan benar. Ketika kemudian kita berkomunikasi dengan orang dan informasi yang kita sampaikan itu sistematis, kemudian relevan, itu kalau misalnya kita bicara dengan orang lain itu akan lebih mudah dipahami. Kalau memecahkan masalah juga masalahnya akan lebih cepat terselesaikan. Kalau kita berkolaborasi maka kolaborasinya akan menjadi lebih baik gitu kan, karena kemudian akan ada solusi-solusi yang muncul dari critical thinking kita tadi itu Mbak, kayak gitu. Kolaborasinya menjadi lebih baik, pemecahan masalah menjadi lebih baik, komunikasinya jadi lebih enak gitu kan. Nggak ada lagi orang yang ngomong Joko sembung naik ojek gitu, artinya omongannya Joko sembungnya melu. Gimana Bu Eka kalau menurut Bu Eka? Iya. Kata kuncinya kalau di organisasi itu kan keefektifan organisasi ya. Apapun dilakukan demi mencapai hasil yang terbaik. Nah nggak ada cara lain selain melalui kolaborasi. Dan kolaborasi bisa tercapai kalau para anggotanya bisa komunikasi. Dan di mana tempatnya berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan basic dari supaya saya bisa berkolaborasi dengan lebih pas gitu aja sebenarnya. Semua kolaborasi mesti baik tujuannya, tetapi ada kolaborasi tertentu yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, lebih ini. Nah, critical thinking itu menjadi basic sehingga kolaborasi kita menjadi lebih efektif sebenarnya. Tadi saya teringat mau menyampaikan tadi ketika Mas Gestak menyampaikan contoh, pakai cara ini Bu, ini lebih efektif, lebih efisien itu boleh ya. Tapi sebaiknya juga mungkin dihindari kata-kata efektif, efisien karena itu kan judgement ya. Jadi kita sampaikan Bu Novi, ada dua alternatif. Kalau cara ini biayanya sekian, waktunya sekian. Cara ini biayanya sekian, waktunya sekian. Jadi biarkan beliau yang memutuskan. Kalau kita, menurut saya ini yang lebih efisien Bu karena ini. Nah itu kadang-kadang mungkin atasan punya perspektif yang kita belum sampaikan. Nah, jadi belum tentu punya kita yang paling efisien. Tapi data yang saya sampaikan ini Bu, ini lebih harganya 500, waktunya 5 bulan, orangnya 3 dan jadi fakta itu aja. Tapi ada beberapa pembandingan di mana untuk mendapatkan fakta ini saya sudah mencoba mengkulik-kulik berbagai hal, yaitu basic dari berpikir kritis tadi. Jadi tetap istilahnya memberikan fakta dan juga data tanpa ada kata-kata judgment seperti kecuali diminta Mbak ya. Itu yang berbahaya. Kalau menurut kamu lebih efisien mana? Nah itu baru gitu ya. Tapi kalau ada atasan yang tadi dicontohkan oleh Bu Novi, modelnya seperti tadi. PR gitu ya Bu ya. Kayaknya kalau Bapak gitu dulu ya Bu, kasih panggung dulu gitu ya. Baru yang ini aja gitu. Tapi susah dong membiasakan sahabat ya. Dan kita masih akan diperbincangkan solusi SDM bersama dengan MSI Consulting, sahabat, berkaitan dengan pentingnya critical thinking di dunia kerja. Tapi kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan bersama dengan MSI Consulting di solusi SDM berkaitan dengan pentingnya critical thinking di dunia kerja yang memang sangat dibutuhkan di era sekarang ini, sahabat. Tadi di off air tidak hanya dunia startup, kemudian dunia digital, analisis data. Kata Bu Eko, bakul pentol itu juga membutuhkan critical thinking gitu ya, dengan ya memang persaingan dan perkembangan gitu ya. Kita bicara tentang tantangan di era sekarang ini, kemudian dengan critical thinking seperti apa Bu Eko? Tantangannya ya? Iya. Kenapa? Satu, butuh waktu lebih lama biasanya, khususnya bagi yang kita nggak terbiasa ya berpikir kritis. Menurut gini aja kan enak gitu ya. Butuh waktu lebih lama. Kemudian kadang-kadang komunikasi juga jadi terganggu. Ketika kita bertanya, kita nggak tahu cara bertanya yang benar kan, seakan-akan Mbak tadi bilang mengkritisi cerewet bawel gitu ya. Nah itu kita bersedia belajar itu nggak. Kemudian tantangan berikutnya adalah untuk menjadi lebih berpikir objektif gitu ya. Sering kita misalnya saya dengar dari Mas Gestal katanya begini, dari ini katanya dari begini, dari media bilang begini. Saya tahu nggak kondisi sebenarnya seperti apa, kan kita nggak tahu. Berani mencari fakta objektif itu menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya.
Karena berpikir kritis itu kalau hanya berdasarkan sosial media, berdasarkan ini Iya, akhirnya kita kebawa pada kebenaran-kebenaran yang tanda petik emang iya gitu ya. Nah, jadi ya sudah, maulah untuk berjuang untuk mendapatkan kebenaran itu. Jadi ketika sekali dua kali saya berhasil, itu rasa lega gitu ya. Ketika lega, itu menutrisi jiwa saya. Ketika saya menjadi lega, ternutrisi, berikutnya mau mengulang hal yang sama. Jadi tantangannya adalah waktu yang lama, memang butuh upaya, dan godaan informasi yang tanda petik mudah diberikan itu juga mengganggu kita gitu. Apalagi orang bilang katanya sekarang generasi hedon gitu ya Mbak ya. Mudah banget, apalagi yang ngomong sudah banyak. Ini banyak yang ngomong loh. Tanya, banyak itu berapa? 3 dari berapa? 50 orang, tau kan? Loh kan jadi itu tantangannya, nggak mudah. Dan tadi Mbak bilang dianggap cerewet, bawel, nggak apa-apa dianggap aja kok. Nggak apa-apa gitu ya, asal ada solusi di balik kecerewetan Anda gitu ya. Nggak hanya mengkritik, mencela saja gitu ya, tapi juga memberikan solusi dari apa yang Anda kritikal atau Anda celah tersebut, sahabat. Kalau menurut Bu Novi, tantangan apalagi di era AI gini itu seperti apa Bu kalau bicara critical thinking? Jadi nggak boleh resisten terhadap perubahan Mbak, karena sebenarnya critical thinking itu kan endingnya kalau kita ini tadi kan adalah sesuatu yang baru, improvement solusi gitu kan. Jadi kita sendiri nggak boleh ini. Jadi kalau ini ya jangan resisten terhadap perubahan. Terus kemudian dengan kemudahan itu kayak saya pun merasakan misalnya kayak ChatGPT kayak gitu kan. Itu kalau keseringan dipakai Mbak, kita ini bisa tumpul. Kritikalnya nggak jalan. Memang dalam beberapa hal itu membantu gitu ya, tetapi kita sendiri harus kritis dan harus menambahkan informasi-informasi lain yang sesuai, karena ya kita harus tahu juga keterbatasannya tools itu gitu kan, karena ya dia hanya berdasarkan informasi yang ada, yang pernah ada, tapi jangan pernah nanya data yang sifatnya eksak gitu ya. Yang dasarnya peraturan, wah itu udah jangan, itu harus kita coba sendiri kayak gitu. Terus bias tadi loh, perspektif yang berbeda itu kan itu juga tantangan Mbak gitu ya. Jadi orang yang mungkin sudah gini, perbedaan antara orang menganalisa data berdasarkan informasi yang didapatkan dari sosial media dengan orang yang misalnya mempelajari peraturan, itu kan akan sangat berbeda gitu. Gitu. Jadi kan kadang orang mau simple, mau instan gitu ya. Mau mudahnya saja gitu ya. Googling aja di TikTok peraturan tentang libur bersama gitu. Nah, ya ada di sana. Tapi kalau kita harus baca lagi ketentuannya, kita akan nemu esensinya di sana. Betul. Apakah bisa diterapkan di organisasi kita? Kan itu lagi ya Bu. Iya, kayak gitu kan. Nah, ini dari yang senior berkaitan dengan tantangan. Bagaimana dengan Mas Gazal? Kalau menurut Mas Gazal, tantangan sebagai orang muda nih gimana dengan dunia yang ada saat ini? Iya, kalau sebagai yang kaum muda ya Mbak ya, tantangan kita kan sebenarnya ada di pengalaman. Ya, di pengalaman, di knowledge kita itu masih harus kita menggali, kita harus belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan dari lingkungan kita. Dan menurut saya yang paling penting adalah jangan takut salah dan siap untuk menerima feedback. Ya, betul. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kalau kita blocking terus, nanti kalau seperti ini bos saya nggak setuju dan lain sebagainya, jadinya kan kita nggak melangkah. Itu overthinking gitu ya, bukan critical thinking ya. Overthinking. Kemarin saya pun mau ke radio sama Bu Novi, dibilang, loh Bu saya takut, Bu saya belum pernah siaran. Terus sama sekretaris Ibu Vira, overthinking lah saya. ya itu ngomong, semuanya itu mulai dari satu gitu. Jadi Dimulai pengalaman pertama. Pengalaman pertama seperti itu. Jadi ya dari situlah, jangan takut salah, cari pengalaman sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang lebih senior dan juga dari lingkungan. Nah, itu yang harus dimiliki gitu ya, mental seperti itu dan jiwa curiosity gitu ya. Akhirnya muncullah critical thinking, bukan overthinking. Ini karena ternyata tidak banyak waktu. Ini apa pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan pentingnya berpikir kritis di dunia kerja ini? Kita langsung ke mungkin sebagai orang mudanya, nanti kita tutup dengan yang senior gitu. Sorry apa? Kalau menurut Mas Gazal, apa sih pesan-pesan yang harus istilahnya dimiliki gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang muda berkaitan dengan critical thinking, membiasakan berkaitan dengan critical thinking, apalagi di dunia kerja? Seperti apa Mas Gazal?
seperti yang sebelumnya tadi Mbak ya, kita harus berani untuk mencoba, kita harus berani untuk berbuat dan jangan takut salah. Gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi yang ada dan bagaimana untuk pelaksanaannya. Dan dari situ nanti kita harus meminta feedback atau melihat orang lain itu melihatnya seperti apa dari sudut pandang orang lain. Seperti itu. Jadi berani melangkah kalau dari saya. Dan ya dari situ kita akan dapat pengalaman juga kan, bagaimana untuk merumuskan, bagaimana untuk melihat sebab akibat. Nah, dan itu menurut saya hal yang paling penting dalam critical thinking bagi kita ya, orang-orang yang masih muda. Jangan hanya maunya instan aja. Betul. Ya, jangan hanya maunya instan aja, seperti itu. Tapi harus mau belajar dengan proses yang Prosesnya, ada gitu ya. Itu yang harus dimiliki jiwa seperti itu. Karena kalau bicara tentang istilahnya anak muda, dulu ada Bu yang magang di sini, kalau dikasih tugas gitu ya, istilahnya ngomong nolak dulu gitu. Nanti kan ini saya banyak ini, nanti kan iyain aja dulu. Nanti kalau ada sesuatu baru kan bisa dibicarain gitu Bisa ya. dibicarakan, Nah, iya. itu kan jiwa-jiwa yang nggak critical thinking ya. Kalau- Sangat kritikal. Nah, kritikal tapi Nolak. Nah, Blocking. blocking itu. Kalau menurut mereka seperti apa? Kalau pesan yang ingin disampaikan pada Oke. para pekerja solusi SDM ini. Terima kasih. Kita nggak perlu takut dengan berpikir kritis atau mempertanyakan apapun ya. Itu kan tahapan kan. Ya, ya. Yang penting setelah itu kita tetap berkomitmen dan konsisten untuk melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir kritis justru melatih kita untuk selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan jelek. Plus sambil kita waspada juga masih banyak ada optimisme atau kemungkinan-kemungkinan baik. Ya. Nah kan bisa tersenyum akhirnya Pak. Jadi sebenarnya dengan berpikir kritis kita bisa terbuka melihat dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Gitu aja yang saya cepat perhatikan. Bu Novi, apa pesan yang ingin disampaikan Bu? Pesan saya hal-hal dari hal yang sederhana aja yang mungkin miss memahami critical thinking gitu Mbak. Gitu. Jadi tadi mungkin banyak dibahas tapi yang mungkin sering lupa bahwa itu tadi salah satunya ya yang paling gampang adalah data atau informasi itu harus akurat gitu. Terus kemudian bertanya dengan cara yang tepat kayak gitu, menerima feedback. Nah, itu adalah bagian dari critical thinking yang mungkin orang tidak menangkap. Menerima feedback kok critical thinking ya? Berarti malah saya yang dikritik dong kayak gitu. Kan kayak gitu. Ya. Bertanya dengan cara yang tepat kayak gitu, bertanya dengan pertanyaan yang tepat gitu ya. Seringkali kan bertanya atau menjawab, ini bertanya aja harus tepat, apalagi menjawab kan kayak gitu Mbak. Gitu. Jadi seringkali itu tadi Bu, kemampuan kita itu diuji dengan ketika kita memahami sebuah masalah atau tidak itu dengan bertanya dengan cara yang tepat. Selanjutnya ya menjawab dengan jawaban yang tepat juga gitu ya Bu. Iya, itu yang paling gampang. Baru tanya aja harus benar gitu kan Mbak. Terus tidak lepas dari data gitu. Data itu, dan kalau kita bicara data jangan hanya yang instan atau yang mudah gitu, yang didapatkannya di media sosial. Carilah dari sumber aslinya. Betul. Kalau saya itu sih yang penting, supaya kemudian critical thinkingnya kita itu benar-benar berdasar dan kalau ini memang sesuatu yang baik bisa menyelesaikan masalah kayak gitu Mbak. Data itu kan memang sekarang bertebaran di mana-mana, tapi kan kita harus tahu mana data yang benar-benar dari sumbernya gitu ya. Itu yang harus diketahui gitu ya, supaya kita bertanya dengan tepat, kita menjawab pun dengan tepat gitu ya. Bu Novi, kalau bicara tentang MSI, ada kegiatan terbaru yang bisa di-share berkaitan dengan pelatihan. Ini kan juga salah satu untuk meningkatkan critical skill, critical thinking skill gitu. Seperti apa nih Bu Novi? Iya, ini nanti 8 Juni Mbak, pelatihan dan sertifikasi sekretaris itu pelatihan dan sertifikasi BNSP. Lalu 22 Juni kita buka lagi yang MSDM, 6 Juli itu yang public relation dan 13 Juli public speaking. Nah itu bisa dicari tahu lebih detailnya kemana Bu? Ke 0811 340 5557. Kan Pak Aldi biasanya hafal, kalau saya belum hafal gitu ya. Pak Aldi, saya ini bawah sadar. infal Bu.
Kalau Mbak Aldi sudah saya sudah out of the box gitu, sudah nempel di Sudah sini di bawah gitu. sadarnya. Sudah di bawah sadarnya gitu. Kalau saya kan infal ini ya. Ini itu yang bisa dilakukan atau cek aja di Instagramnya MSI Consulting ya, sahabat. Itu akan Solusi Integrasi ya. Nah, itu akan bisa Anda dapatkan segala informasi pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh MSI Consulting. Terakhir, Bu Eka katanya mau berpantun. Ditutup dengan pantun. Ada cookies disanding kue kismis. Mantap. Cakep. Berpikir kritis menghasilkan rasa optimis. Oke. Cakep. Mantap Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber-narasumber saya, ada Bu Novi, ada Bu Eka, dan juga Mas Gastal sudah sharing berkaitan dengan tema kita yang luar biasa, karena penting sekali untuk memunculkan critical thinking di dunia kerja. Supaya tidak hanya dunia kerja tapi di keseharian pun, supaya kita terbiasa untuk berpikir kritis ini, sahabat. Bukan menjadi orang yang banyak omong tapi banyak solusi gitu ya. Betul. Sahabat. Sekali lagi terima kasih, dan untuk Anda yang tertinggal jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96 di perbincangan solusi SDM ini, sahabat. Dan ketemu lagi di perbincangan solusi SDM Selasa minggu depan dari pukul 8 hingga 9 pagi. Saya Antela Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.